Shalom, selamat pagi saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita kembali lagi bertemu dalam renungan pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam Keluaran pasal 34 ayat 28 sampai ayat 31 dengan judul Perjumpaan yang Mengubahkan. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Musa berada di sana bersama Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Ia tidak makan roti maupun minum air. Ia menulis pada loh-loh itu kata-kata perjanjian ke-10 firman. Lalu Musa turun dari gunung Sinai dengan kedua loh hukum di tangannya. Ketika turun dari gunung itu, ia tidak menyadari bahwa kulit wajahnya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan semua orang Israel melihat Musa, tampaklah kulit wajahnya bercahaya, sehingga mereka takut mendekati dia. Tetapi ketika Musa memanggil mereka, Harun dan semua pimpinan jemaah berbalik kepadanya dan Musa berbicara kepada mereka. Saudara yang terkasih, dalam Keluaran pasal 34 ayat 28 sampai 31 mengisahkan tentang Musa kembali naik ke gunung untuk bertemu dengan Allah. Ia tinggal 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan dan tidak minum, dan di sana ia berbicara langsung dengan Tuhan. Ketika Musa turun dari gunung, Alkitab mencatat sesuatu yang tidak biasa, bahwa kulit wajahnya bercahaya karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Menariknya, Musa sendiri tidak menyadari perubahan itu. Ia tidak berusaha membuat wajahnya bercahaya, dan ia juga tidak berniat untuk menampilkan dirinya secara istimewa. Perubahan itu terjadi secara alami sebagai akibat dari perjumpaannya dengan Allah. Ini menunjukkan kepada kita sebuah kebenaran rohani yang sangat penting, bahwa perjumpaan sejati dengan Tuhan selalu menghasilkan perubahan meskipun kita tidak selalu menyadarinya. Cahaya di wajah Musa bukan sekedar fenomena fisik, tetapi melambangkan perubahan batin. Saudara, Musa bukan hanya menerima hukum Tuhan, tetapi mengalami hadiratnya. Dari hadirat itulah lahir transformasi. Alkitab mengajarkan bahwa mengenal Allah tidak pernah berhenti pada pengetahuan, tetapi selalu berujung pada pembaruan hidup. Saudara, seseorang bisa memiliki banyak informasi rohani, rajin ibadah, bahkan aktif pelayanan, tetapi tanpa perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya bisa tetap sama. Kemudian kalau kita lihat orang-orang Israel segera melihat bahwa ada sesuatu yang berbeda pada Musa. Mereka bahkan merasa takut mendekat. Hal ini juga menunjukkan bahwa perubahan sejati tidak perlu diumumkan atau dipamerkan. Perubahan yang lahir dari hadirat Allah akan terlihat dengan sendirinya melalui sikap, cara bicara, cara berpikir, dan cara memperlakukan sesama. Saudara, renungan ini sangat relevan bagi kita hari ini. Di tengah kesibukan pelayanan, rutinitas ibadah, dan limpahnya bahan rohani, kita perlu bertanya dengan jujur. Apakah semua itu sungguh membawa kita pada perjumpaan dengan Tuhan? Atau kita hanya menjalankan aktivitas keagamaan tanpa transformasi? Tanda utama seseorang yang benar-benar mengenal Allah bukanlah pengalaman spektakuler, melainkan perubahan karakter yang konsisten. Saudara, ketika seseorang berjumpa dengan Tuhan, ia akan semakin rendah hati, lebih mengasihi, lebih sabar, dan lebih peka terhadap kehendak Tuhan. Musa turun dari gunung dengan wajah bercahaya. Kita mungkin tidak memiliki cahaya di wajah, tetapi dunia seharusnya melihat cahaya Kristus melalui kehidupan kita. Sebab perjumpaan yang sejati dengan Tuhan tidak hanya mengubah pengalaman rohani, tetapi mengubah seluruh cara kita hidup. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, perubahan apa yang paling nyata dalam hidup kita sejak kita mengenal Tuhan? Apakah ada pertumbuhan dalam kasih, kesabaran, kerendahan hati, dan ketaatan? Kiranya setiap perjumpaan kita dengan Tuhan tidak berhenti di altar, tetapi berlanjut dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah dunia melihat bukan sekedar wajah yang bercahaya, melainkan hidup yang sungguh diubahkan oleh kasih dan kebenarannya.
Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua karena pertolongan dan penyertaan Tuhan. Dan di pagi hari ini juga Tuhan, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang datang pada kami, di mana firman Tuhan ini mengajarkan kami kembali. Ketika kami sudah percaya kepada Tuhan, seharusnya hidup kami juga mencerminkan, memancarkan kasih Kristus kepada lingkungan, keluarga, sesama kita. Untuk itu Tuhan, biarlah firman Tuhan ini tidak lalu begitu saja, tetapi tertanam dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mempraktikkannya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat hari ini, apapun yang menjadi aktivitas kami di hari ini, pekerjaan kami, studi kami, kemanapun kami pergi dan berada, biarlah Tuhan terus menolong kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.